kebaikan bagi kami keluarga. Tepat pada tanggal 20 pukul 21.41 Mila sudah melahirkan seorang anak perempuan, ya, dan sehat, ya, sehat, jadi baik-baik aja. Jadi persis Prabowo ditetapkan jadi presiden, putri kami lahir gitu juga. Saya nggak tahu mana lebih dulu nih jamnya karena waktu hampir bersamaan soalnya gitu ya. Nah, anak tersebut diberi nama Kiara, ya, Kiara Arunika. Kalau Kiara itu dari Mila dan Yakob. Kalau dari kami orang tuanya itu Arunika. Saya tanya Yakob, apa artinya Kiara? Saya bilang, dia bilang artinya rupanya terang. Gitu. Kalau Arunika itu artinya itu adalah cahaya matahari pagi. Jadi terang cahaya matahari pagi. Itu yang kita berikan nama kepada anak ini. Anak ini Kiara, ya, kita panggil Kiara. Anak pertama dari Yakob, berarti cucu saya yang paling pertama dari Yakob nih. Jadi yang laki. Jadi saya nanti kalau selama ini kan saya dipanggilnya anak cucu saya yang paling besar itu namanya Marco, ya. Putri saya namanya Putri, anaknya Marco. Jadi selama ini saya dipanggil Opu Marco. Jadi opung dasi Marco gitu istilahnya. Orang Batak kan gitu kan gitu. Tapi karena Kiara udah lahir, ya nanti saya akan dipanggil bukan lagi Opu Marco, tapi jadi opunya Kiara gitu. Itu gambar orang Batak begitu. Jadi kita sudah ngomong baik-baik nih sama Marconya, sama cucu, supaya dia jangan kaget nanti dikiranya komplain kenapa tiba-tiba kok nama opung saya ini jadi berubah gitu kan. Nah, jadi aku ngomong baik-baik sama Marco. Dan karena ada cerita katanya orang lain itu tiba-tiba diganti nama tuh marah itu cucunya, kok namanya dia jadi hilang gitu ya. Tapi Marco kelihatannya ngerti. Dan biasanya kita harus memberi permisi sama dia ini. Nantinya ada acara khusus untuk itu, permisi sama si Marco-nya, karena dia sudah kan kita pinjam nama dia selama berapa tahun gitu ya. Nah, jadi nanti kita bikin acara supaya kemudian saya menjadi opunya Kiara. 4 laki, 2 perempuan. Ya, terus terang aja kemarin kan sebenarnya Mila itu agak sedih juga karena dia sungguh-sungguh ingin sekali dia lahir normal gitu. Jadi terus dia bilang kamu lahir normal gitu. Dia ingin merasakan sebagai lahir normal gitu. Tapi saya tiba-tiba ditelepon jam 7 malam, dibilang kata dia ke dokter, rupanya dokter bilang nggak bisa ditunggu lagi karena mungkin air ketubannya sudah berkurang. Dia bilang kalau ditunggu terlalu lama mungkin bisa tidak baik. Dokter menganjurkan harus dioperasi sesar gitu. Jadi ya udah buru-buru kita juga ke sana dan akhirnya jam 9.41 Kiara lahir. Tapi kalau berat kalau nggak keliru saya kemarin itu 3,1 ya. Panjang kemarin saya lupa nyatatnya. Tapi cukup panjang saya. Putih ya, kalian udah lihat fotonya kan? Putih seperti Mila sama Yakob. Ya badanan lah mereka lah. Ya kalau kita opungnya gini kan senang loh kalau melihat cucu gitu ya. Nanti kalau dia udah lahir gini pasti kan ada juga baptis kan. Nah kalau waktu baptis itu saya bilang tadi itu tentunya kan harus ada cara juga untuk Marco karena namanya harus diganti menjadi namanya Kiara kan. Jadi saya harus pamit sama Marco-nya gitu loh. Itu adat-adat yang inilah permisi, jadi dia pun tahu gitu ya. Jadi memang orang Batak selalu dengan simbol-simbol gitu ya. Hasibuan dong. Kiara Arunika Hasibuan. Saya juga kan nggak tahu. Dia Yakob sama Mila bilang, Pak tolong kasih nama dong katanya. Ya kalian udah kasih nama enggak? Dia bilang kami punya namanya. Saya tanya apa namanya kalian kasih? Dia bilang Kiara. Oh gitu ya. Mula-mula saya nggak nanya apa artinya Kiara ini kan gitu. Tapi saya pikir saya tanya juga lah apa artinya Kiara. Dia bilang itu terang.
Ya udah kalau gitu, udah lama dia tanya tuh sebulan, terus tanya lagi, Pak namanya apa gitu. Dia bilang saya doa dulu dah sama mama, saya bilang. Karena namanya mau kasih nama kan harus baik-baik. Ya kita doalah sama istri kan, ya masing-masing doa, kami cari-cari, ya ketemu nama Arunika ini. Ada itu bahasa dari mengatakan Irlandia, ada yang mengatakan itu bahasa Hindi, tapi ya yang artinya ialah cahaya matahari pagi. Wah, keren juga ya. Ya tentu saya berharap tentunya ya dengan nama itu ya keluarga Yakub, Mila dan keluarga besar kita ya selalu bersinar terus ya dengan cahaya seperti cahaya matahari. Saya sih bahagia sih ya, tapi istri saya yang kelihatan sekali yang terlalu apa ya nangis, tapi nangis bahagia kan tentunya. Sama mama Mila juga, kita kan bersama keluarga kumpul. Mama Mila, abang-abangnya Mila juga ada di sana. Waktu saya datang, semua istri saya sudah di sana, anak putri saya sudah di sana, cucu-cucu yang lain sudah di sana, semua ngeliatin gitu loh, nungguin gitu ya. Ya cukup big group lah gitu ya, ngelihatnya. Senang sih, senang. Karena sudah lama ya, saya sudah cucu saya yang paling kecil kan sudah hampir 5 tahun ya, lebih kali ya, lebih, udah ya hampir 7 tahun, 5-6 tahun gitu. Jadi saya udah lama nunggu kan, dapat lagi satu gitu, perempuan lagi kan gitu. Nah, putri, anak cucu saya yang paling cucu saya yang perempuan kan ada satu. Dulu kalau diceritain kalau bawa itu antinya ya bilang anti Mila gitu hamil, ya mulai dia cemburu kan nih. Apalagi diberitahu ini yang lahir perempuan gitu. Tapi puji Tuhan ya, kira-kira 6 bulan yang lalu setelah Mila mulai hamil, dia malah happy ya, dia nggak cemburu lagi gitu. Dia bilang saya mau jagain deh sama si adik gitu. Jadi oke lah, bagus semuanya. Sampai tadi malam ya sehat-sehat sih. Tadi saya telepon juga, dia bilang oke, antinya udah kesana, udah digendong-gendong. Yakub tadi senang banget tuh. Habis ini saya mau kesana nih. Tadinya mau kesana langsung nih jam 5. Tapi udah janjian kan, mau saya bikin jam 6, takut semua mau buka puasa. Ya udahlah, saya bikin sore. Saya kira siap banget ya. Orang kemarin aja bulan yang lalu saya ke Singapura aja, saya lihat ada tas Yakub bawa pulang nih, katanya itu kok engkau beli tas kok, tas cewek, nggak salah tuh. Oh iya ini titipan dari Mila ini tuh popok katanya. Oh, saya pikir dalam hati kok Yakub beli tas kok yang beginian gitu ya. Rupanya tuh popok dia beli dari Singapura. Wah boleh juga nih lagi. Saya ini saya pikir boleh. Udah mikirin ya 1 bulan sebelumnya. Dan dia kan sekarang ini kan mereka tinggal di mau pindah saya ini mau pindah rumah untuk renovasi rumah. Jadi nanti ini udah pas nanti kalau umpamanya dari rumah sakit mungkin udah langsung pindah dari Bentara, rumahnya relokasi, baru nanti ke rumah lagi. Lalu saya berpikir ya dari dulu saya lihat aja, coba record saya kalau ada berita-berita majalah-majalah zaman dulu itu konsisten sih. Selalu saya katakan hidup ini saya selalu harus harmoni. Saya tidak ingin umpamanya saya seorang pribadi sukses betul tapi anak saya nggak sukses gitu. Lihat aja di berita-berita saya mulai saya tahun berapa itu, tahun 85, 88 itu sudah ada berita-berita. Selalu, dan puji Tuhan itu Tuhan berikan tetap konsistensi itu dan memberikan hidup itu pada saya gitu. Jadi apa artinya saya berhasil kalau anak enggak gitu. Jadi tapi kalau umpamanya juga terlalu loyo semuanya kan nggak bagus juga. Jadi harmoni lah gitu. Jadi sama anak-anak juga saya beritahu, ingat yang penting kita ini harus kompak, saya bilang. Selalu saya bilang kompak. Dalam berkeluarga harus kompak. Orang tua itu ya pikirannya itu kalau punya anak umpamanya berapa, 5 atau 4 gitu. Selalu pikiran kita itu kalau anak itu kalau boleh ya, rezekinya kan memang nggak bisa dipaksakan sama ya, tapi jangan ada yang timpang. Itu saja, itu aja doa kita tuh.
Dan kalian juga pasti juga sama lah berpikir begitu. Jadi anak itu jangan ada yang timpang. Jadi kalau boleh naik sama-sama, seberapa tingginya Tuhan yang atur gitu. Tapi jangan tinggal supaya mereka hidup bisa kompak berbahagia gitu. Tapi kalau satu hebat, satu enggak, susah itu kompak pasti. Kehidupan itu susah. Tapi kalau umpamanya sama, saling mengisi, itu pasti bisa. Nah, kalau sudah kompak, ya kan, saya bilang itu kalau satu merasakan kebahagiaan, yang lain bahagia. Kalau yang lain merasakan sakit, yang lain merasa sakit juga. Dan itu terus saya terapkan kepada anak-anak saya. Dan itu resep hidupnya saya bilang. Nah, jadi kalau banyak satu sakit, yang sakit merasakan, yang lain merasakan. Yang itu bahagia, yang lain merasakan. Dan semuanya saya katakan, jangan coba-coba andalkan diri sendiri. Harus mengandalkan Tuhan dan hidup.